Jalur rempah di Kalimantan. Awal perjalanan rempah di Pulau Kalimantan. Rempah-rempah diperkenalkan ke Kalimantan oleh pedagang dan penjajah yang melakukan perdagangan dan eksplorasi di wilayah tersebut sejak abad ke-17. Salah satu kelompok yang terkenal dalam perdagangan rempah-rempah di Kalimantan adalah pedagang dari Maluku, terutama Banda Neira, yang terkenal dengan produksi pala dan cengkeh. Serta pedagang Arab, Cina, dan India juga berperan dalam membawa rempah ke Kalimantan melalui jalur perdagangan laut. Wilayah yang disinggahi jalur rempah di Kalimantan yaitu Pontianak, Sukadana, dan Sambas. Jalur rempah di wilayah Pontianak. Sungai Kapuas menjadi jalur utama transportasi rempah-rempah dari pedalaman menuju pelabuhan Pontianak. Rempahnya, lada, kayu manis, buah pala, cengkeh, jahe, kunyit. Selanjutnya, jalur rempah di wilayah Sukadana. Dengan akses langsung ke Selat Karimata. Jalur ini menghubungkan Sukadana dengan wilayah Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, dan pasar internasional. Rempahnya, cengkih, pala, jahe, dan lada. Kemudian jalur rempah di wilayah Sambas Kadana. Sungai Sambas, sebagai jalur utama menuju pedalaman untuk distribusi rempah dan hasil bumi ke wilayah Sabas. Rempahnya, lada, kayu manis, ketumbar, wijen, dan kumis kucing. Macam-macam rempah-rempah di Kalimantan, ada lada, cengkeh, kayu manis, wijen, pinang, kumis kucing, jahe, ketumbar, dan kunyit. Berikut adalah manfaat rempah-rempah yang ada di Kalimantan. Pertama, manfaat lada, melawan radikal bebas, mencegah perkembangbiakan bakteri, mencegah masalah pencernaan, mengurangi nyeri, mengontrol kadar gula darah. Kedua, manfaat cengkeh, menurunkan kadar asam urat, membantu meredakan batuk, membantu atasi mual, sebagai kandungan aktif yang dapat digunakan dokter gigi untuk meredakan sakit, penyegar bau mulut. Ketiga, manfaat kayu manis. 1. Membantu menurunkan berat badan. 2. Meredakan nyeri haid. 3. Menjaga daya tahan tubuh. 4. Membantu mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes. 5. Mengurangi risiko infeksi gigi dan mulut. Keempat, manfaat wijen, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, mencegah peradangan, menjaga kesehatan tulang, mengatasi nyeri rematik pada lutut. Kelima, manfaat pinang, meningkatkan energi, meningkatkan kesehatan mulut, meningkatkan kesehatan kulit, meningkatkan pencernaan. Keenam, manfaat kumis kucing, mengobati rematik, mengobati asam urat, penyakit ginjal, terutama batu ginjal, sebagai obat alergi, menghentikan kejang. Selanjutnya, dampak utama penyebaran rempah di Kalimantan. 1. Perkembangan ekonomi. Penyebaran rempah-rempah di Kalimantan memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi wilayah tersebut. Perdagangan rempah-rempah membantu memperluas jaringan perdagangan dan memperkaya komunitas lokal dengan membawa keberagaman produk di Kalimantan. 2. Sejarah perdagangan. Kalimantan, terutama bagian barat, adalah salah satu perdagangan rempah-rempah yang penting selama berabad-abad. Seperti cengkih, lada, dan kayu manis diperdagangkan di Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Eropa. Selanjutnya 3. Perubahan sosial dan budaya. Perdagangan rempah-rempah tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa pertukaran budaya dan ide-ide. Kontak antar budaya yang intensif melalui perdagangan rempah-rempah menciptakan lingkungan yang beragam di Kalimantan, dengan munculnya pengaruh budaya, bahasa, dan agama yang bervariasi dari berbagai belahan dunia. 4. Perubahan politik dan kolonialisasi. Penyebaran rempah-rempah di Kalimantan juga berdampak pada politik dan kolonialisasi di wilayah tersebut. Negara-negara Eropa, seperti Belanda dan Portugal, bersaing untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah, yang akhirnya menyebabkan terjadinya konflik dan kolonisasi di Kalimantan dan wilayah sekitarnya. 5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebaran rempah-rempah juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya, pencarian rute baru ke Asia untukmu memperoleh rempah-rempah mendorong pengembangan teknologi pelayaran dan navigasi, seperti kompas dan peta, yang pada gilirannya membuka jalan bagi penjelajahan global dan penemuan dunia baru.
Dampak positif penyebaran rempah di Kalimantan. 1. Pertumbuhan ekonomi, perdagangan rempah-rempah telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Ekspor rempah-rempah membawa pendapatan yang signifikan bagi para petani dan pedagang, serta memperluas peluang pekerjaan di sektor perdagangan dan distribusi. 2. Kemakmuran masyarakat lokal, perdagangan rempah-rempah telah memberikan kemakmuran kepada banyak masyarakat lokal di Kalimantan. Keterlibatan mereka dalam produksi dan perdagangan rempah-rempah meningkatkan taraf hidup dan memberikan akses lebih baik terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dampak negatif penyebaran rempah di Kalimantan. 1. Eksploitasi sumber daya. Penyebaran rempah-rempah dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, terutama jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Praktik-praktik seperti penebangan liar dan pengguna. 2. Ketimpangan ekonomi. Meskipun perdagangan rempah-rempah telah membawa kekayaan bagi beberapa kelompok, namun tidak jarang juga terjadi ketimpangan ekonomi di antara masyarakat. Dari penelusuran dokumen sejarah, ditemukan 4 dermaga perdagangan di Kalimantan. Kota Borneo di sebelah utara yang ternyata Bunai, di Pasar di sebelah timur, di Sukadana di sebelah selatan yang ternyata Sukadana, saat ini ibu kota Kabupaten Kayong Utara, dan Banjarmasin juga di sebelah selatan, ternyata ini Banjarmasin yang saat ini ibu kota Kalimantan. 4 pelabuhan besar di masa kolonial ada di Pulau Kalimantan. Namun belum terbukti apakah aktivitasnya mengangkut rempah dari Pulau Borneo, atau kapal-kapal itu sekadar singgah. Kesimpulan, jalur rempah masuk ke Kalimantan pada abad ke-17 di wilayah Pontianak, Sambas, Sukadana. Rempah-rempah yang ada di Kalimantan antara lain, lada, cengkeh, kayu manis, wijen, pinang, kumis kucing, jahe, ketumbar, kunyit. Dampak positif jalur rempah di Kalimantan, sejarah dan budaya, pembangunan ekonomi, pertumbuhan kota dan perkotaan, pertukaran budaya dan penyebaran pengetahuan, diplomasi dan hubungan antar bangsa. Dampak negatif jalur rempah di Kalimantan, eksploitasi SDA, perubahan lingkungan dan iklim, masalah sosial dan ketidaksetaraan, perubahan demografi dan migrasi, perdagangan dan kolonialisasi, penyebaran penyakit. Jalur rempah adalah jalur yang digunakan untuk menjalin hubungan antara negara satu dengan negara yang lain dalam jual beli, produksi, atau distribusi rempah-rempah. Jalur rempah mencakup berbagai lintasan jalur budaya, dari Timur Asia hingga Barat Eropa terhubung dengan benua Amerika, Afrika, dan Australia. Rempah-rempah diperkenalkan ke Kalimantan oleh pedagang dan penjelajah dari berbagai budaya yang melakukan perdagangan dan eksplorasi di wilayah tersebut sepanjang sejarah. Kalimantan, sebagai bagian dari Nusantara, telah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang penting selama berabad-abad. Salah satu kelompok yang terkenal dalam perdagangan rempah-rempah di kawasan ini adalah pedagang dari Kepulauan Maluku, terutama Banda Neira, yang terkenal dengan produksi pala dan cengkeh. Pedagang Arab, Cina, dan India juga berperan dalam membawa rempah-rempah ke Kalimantan melalui jalur perdagang. Selain itu, Belanda yang memiliki pengaruh kolonial di Indonesia juga terlibat dalam perdagangan rempah-rempah di Kalimantan. Mereka mencari kontrol atas produksi dan perdagangan rempah-rempah untuk kepentingan ekonomi kolonial mereka. Jadi, dapat dikatakan bahwa rempah-rempah diperkenalkan dan dibawa ke Kalimantan oleh berbagai kelompok pedagang dan penjelajah sepanjang sejarah perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Wilayah yang disinggahi jalur rempah di Kalimantan: 1. Pontianak, 2. Sukadana, 3. Sambas. Sejarah perdagangan rempah di Indonesia, termasuk Kalimantan, telah terjalin sejak zaman dahulu. Pulau ini menjadi bagian dari jalur perdagangan rempah yang menghubungkan Asia Tenggara dengan berbagai pasar dunia. Rempah-rempah seperti lada, cengkih, kapulaga, dan lainnya menjadi komoditas berharga yang diperdagangkan melalui jalur ini.
Kedatangan jalur rempah ke wilayah Kalimantan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui perdagangan rempah yang berlimpah. Selain itu, interaksi dengan para pedagang rempah dari berbagai daerah juga membawa pengaruh budaya yang kaya, menciptakan keanekaragaman dan pertukaran budaya di wilayah tersebut. Dampak utama penyebaran rempah di Kalimantan. 1. Perkembangan ekonomi. Penyebaran rempah-rempah di Kalimantan memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi wilayah tersebut. Perdagangan rempah-rempah membantu memperluas jaringan perdagangan dan memperkaya komunitas lokal dengan membawa kekayaan dan keberagaman produk-produk alami. Ini juga mendorong pertumbuhan pelabuhan dan pusat perdagangan di Kalimantan yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal. 2. Sejarah perdagangan. Kalimantan, terutama bagian barat, adalah salah satu jalur perdagangan rempah-rempah yang penting selama berabad-abad. Rempah-rempah seperti cengkih, lada, dan kayu manis dari Kalimantan diperdagangkan ke berbagai belahan dunia, termasuk Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Eropa. 3. Perubahan sosial dan budaya perdagangan rempah-rempah tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa pertukaran budaya dan ide-ide, kontak antar budaya yang intensif melalui perdagangan rempah-rempah menciptakan lingkungan yang beragam di Kalimantan dengan munculnya pengaruh budaya, bahasa, dan agama yang bervariasi dari berbagai belahan dunia. 4. Perubahan politik dan kolonialisasi. Penyebaran rempah-rempah di Kalimantan juga berdampak pada politik dan kolonialisasi di wilayah tersebut. Negara-negara Eropa seperti Belanda dan Portugal bersaing untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang akhirnya menyebabkan terjadinya konflik dan kolonisasi di Kalimantan dan wilayah sekitarnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebaran rempah-rempah juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, pencarian rute baru ke Asia untukmu memperoleh rempah-rempah mendorong pengembangan teknologi pelayaran dan navigasi seperti kompas dan peta, yang pada gilirannya membuka jalan bagi penjelajahan global dan penemuan dunia baru. Dampak positif penyebaran rempah di Kalimantan. 1. Pertumbuhan ekonomi. Perdagangan rempah-rempah telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Ekspor rempah-rempah membawa pendapatan yang signifikan bagi para petani dan pedagang, serta memperluas peluang pekerjaan di sektor perdagangan dan distribusi. 2. Kemakmuran masyarakat lokal. Perdagangan rempah-rempah telah memberikan kemakmuran kepada banyak masyarakat lokal di Kalimantan. Keterlibatan mereka dalam produksi dan perdagangan rempah-rempah meningkatkan taraf hidup dan memberikan akses lebih baik terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. 3. Keragaman produk dan kreativitas kuliner. Kehadiran rempah-rempah yang kaya di Kalimantan telah memberikan kontribusi pada keragaman produk dan kreativitas kuliner. Rempah-rempah lokal digunakan dalam masakan tradisional, menciptakan warisan kuliner yang kaya dan unik. 4. Pertukaran budaya. Perdagangan rempah-rempah telah menjadi medium untuk pertukaran budaya yang kaya di Kalimantan. Kontak antar budaya melalui perdagangan rempah-rempah membawa pengaruh baru dalam seni, musik, dan tradisi lokal, menciptakan keanekaragaman budaya yang berharga. 5. Perkembangan infrastruktur. Dalam rangka mendukung perdagangan rempah-rempah, infrastruktur seperti pelabuhan dan jaringan transportasi telah berkembang di Kalimantan. Ini tidak hanya memfasilitasi perdagangan internasional, tetapi juga memperkuat konektivitas antar wilayah di Kalimantan sendiri. 6. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Produksi dan perdagangan rempah-rempah memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam penanaman, pengolahan, dan pemasaran. Hal ini mendorong pengembangan pengetahuan lokal dan keterampilan yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Dampak negatif penyebaran rempah di Kalimantan. 1. Eksploitasi sumber daya. Penyebaran rempah-rempah dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, terutama jika tidak dikelola secara berkelanjutan.
Praktik-praktik seperti penebangan liar dan penggunaan metode pertanian yang tidak ramah lingkungan dapat mengancam keberlanjutan lingkungan alam Kalimantan. 2. Ketimpangan ekonomi. Meskipun perdagangan rempah-rempah telah membawa kekayaan bagi beberapa kelompok, namun tidak jarang juga terjadi ketimpangan ekonomi di antara masyarakat lokal. Beberapa kelompok mungkin mendapatkan manfaat yang besar dari perdagangan rempah-rempah, sementara yang lain mungkin tertinggal dalam akses terhadap keuntungan ekonomi tersebut. 3. Konflik sosial. Penyebaran rempah-rempah kadang-kadang juga dapat menyebabkan konflik sosial, baik antar komunitas lokal maupun dengan pihak asing yang terlibat dalam perdagangan rempah-rempah, persaingan atas sumber daya, hak-hak tanah, dan konflik kepentingan ekonomi dapat memicu ketegangan antara berbagai kelompok di Kalimantan. 4. Kerusakan lingkungan. Praktik-praktik pertanian dan pengolahan rempah-rempah yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk deforestasi, degradasi tanah, dan polusi air. Hal ini dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem di Kalimantan. 5. Ketergantungan ekonomi. Terlalu bergantung pada perdagangan rempah-rempah juga dapat membuat ekonomi lokal rentan terhadap fluktuasi pasar global dan perubahan kebijakan perdagangan internasional. Hal ini dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian bagi masyarakat Kalimantan. Potensi beberapa kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang masih banyak dikelilingi oleh kawasan hutan, sehingga menjadikan kedua pohon rempah yang menjadi komoditas asal Kalsel dapat tumbuh subur. Di antaranya pada kawasan Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan langsung Kalimantan Timur, hulu Sungai Selatan yang sebagian besar di wilayah Loksado, Kabupaten Banjar yang perbatasan dengan kawasan hutan hulu Sungai Selatan. Penghasil kemiri dan kayu manis tersebar di beberapa pelosok Kalimantan Selatan, seperti rempah jenis kayu manis dan kemiri yang banyak dihasilkan dari beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Memiliki daerah penghasil rempah, membuat beberapa daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi daerah penghasil beberapa komoditas rempah. Situs Benteng Tabanyo secara geografis berada di tepi pantai Laut Jawa, dekat dengan Sungai Tabanyo, di bagian pangkal barat Tanjung Selatan, yang oleh para pelaut disebut sebagai Tanjung Silat. Perjanjian tersebut tertuang dalam Banjers Contract van den 6 Juli tahun 1779 pasal 7. Pada tahun 1789, didirikanlah Loji Fort Tabanyo Benteng Tabanyo dalam rangka monopoli Lat 0,50 dan usaha lainnya. Rempah-rempah yang ada di Kalimantan: lada, cengkeh, kayu manis, wijen, pinang, kumis kucing, jahe, ketumbar, kunyit. Manfaat rempah-rempah yang diekspor di Kalimantan. Manfaat kayu manis. 1. Membantu menurunkan berat badan. 2. Meredakan nyeri haid. 3. Menjaga daya tahan tubuh. 4. Membantu mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes. 5. Mengurangi risiko infeksi gigi dan mulut. Manfaat cengkeh. 1. Menurunkan kadar asam urat. 2. Membantu meredakan batuk. 3. Membantu atasi mual. 4. Sebagai kandungan aktif yang dapat digunakan dokter gigi untuk meredakan rasa sakit. 5. Penyegar bau mulut. Manfaat lada. 1. Melawan radikal bebas. 2. Mencegah perkembangbiakan bakteri. 3. Mencegah masalah pencernaan. 4. Mengurangi nyeri. 5. Mengontrol kadar gula darah. Manfaat jahe. 1. Menurunkan glukosa darah dan kolesterol. 2. Anti penuaan. 3. Meredakan nyeri menstruasi. 4. Meredakan sakit otot. 5. Menangkal infeksi virus dan bakteri. Manfaat ketumbar. 1. Meningkatkan kesehatan pencernaan. 2. Menurunkan risiko penyakit jantung. 3. Meningkatkan kesehatan kulit. 4. Membantu menurunkan berat badan. 5. Meningkatkan kesehatan mata. Manfaat wijen. 1. Menurunkan kolesterol. 2. Menurunkan tekanan darah.
3. Mencegah peradangan. 4. Menjaga kesehatan tulang. 5. Mengatasi nyeri rematik pada lutut. Manfaat kumis kucing. 1. Mengobati rematik. 2. Mengobati asam urat. 3. Penyakit ginjal terutama batu ginjal. 4. Sebagai obat alergi. 5. Menghentikan kejang. Manfaat kunyit. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. Kunyit mengandung zat kurkumin yang bekerja meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Mengobati radang. 3. Mengatasi perut yang kembung. 4. Mengurangi nyeri saat haid. 5. Obat alergi. Perdagangan lada di Kesultanan Banjarmasin. Abad ke-17 sampai abad ke-18. Budidaya dan perdagangan rempah lada berperan besar dalam dinamika politik dan ekonomi Kesultanan Banjarmasin abad ke-17 sampai abad ke-18. Lada atau sahang piper nigrum menjadi bahan ekspor terpenting Kesultanan Banjarmasin. Pada abad ke-17 sampai abad ke-18 pedagang Tiongkok diikuti ekspansi VOC, Ilhasi, dan pedagang asing lain berebut komoditas lada di Banjarmasin. Strategi pun dijalankan mulai dari penawaran hutang untuk Sultan Banjar yang tidak perlu dibayar uang, melainkan dengan lada, hingga pengajuan kontrak dagang. Dari penelusuran dokumen sejarah, ditemukan 4 dermaga perdagangan di Pulau Kalimantan. Kota Borneo di sebelah utara yang ternyata Brunei, di Pasar di sebelah timur, di Sukadana di sebelah selatan, yang ternyata Sukadana saat ini ibu kota Kabupaten Kayong Utara, dan Banjarmasin juga di sebelah selatan ternyata ini Banjarmasin, yang saat ini ibu kota Kalimantan Selatan. 4 pelabuhan besar di masa kolonial ada di Pulau Kalimantan, namun belum terbukti apakah aktivitasnya mengangkut rempah dari Pulau Borneo, atau kapal-kapal itu sekadar singgah, katanya. Kesimpulan. Jalur rempah masuk ke Kalimantan pada abad ke-17. Di wilayah Pontianak, Sambas, Sukadana, rempah-rempah yang ada di Kalimantan antara lain lada, cengkeh, kayu manis, wijen, pinang, kumis kucing, jahe, ketumbar, kunyit. Dampak positif jalur rempah di Kalimantan, sejarah dan budaya, pembangunan ekonomi, pertumbuhan kota dan perkotaan, pertukaran budaya dan penyebaran pengetahuan, diplomasi dan hubungan antar bangsa. Dampak negatif jalur rempah di Kalimantan, eksploitasi SDA, perubahan lingkungan dan iklim, masalah sosial dan ketidaksetaraan, perubahan demografi dan migrasi, perdagangan dan kolonialisasi, penyebaran penyakit.